Orang deso tiba-tiba bisa salaman dengan seorang presiden itu kan luar biasa ya. Penyanyi kok nggak punya parfum? Kalau keringetan bau dong. Apapun itu bentuknya, yang jelas keharmonisan saya dengan anak saya dan juga suami saya ada di ruangan ini. Jumpa lagi bersama saya Jeng Minul. Silakan masuk, yuk. Selamat datang di kediaman saya. Dari tahun ke tahun tempat ini tidak berubah. 17 tahun saya ada di sini dan tidak perlu ada renovasi. Kalau perlu bikin rumah baru lagi. Itu adalah cita-cita yang bagus ya. Biar kita ada inspirasi dan semangat untuk tetap bekerja keras. Nah, ini ruangan saya, terus ini piala-piala saya yang muat saya taruh di sini karena setiap tahun nambah. Alhamdulillah. Tara, ini adalah presiden favorit saya. Jadi saya bikin ini bukan foto, tapi ini benar-benar lukisan cat. Dan ini kenapa saya bilang mahal. Ini saya harus sombong sedikit, tapi sombongnya sombong bagus ya, bukan sombong yang ini loh gue enggak. Jadi ini karena saya kagum dengan beliau. Pas saya diundang ke istana, saya sempat berjabatan tangan secara orang deso. Gitu, rakyat jelata tiba-tiba bisa salaman dengan seorang presiden itu kan luar biasa ya. Nah, jadi saya abadikan di sini di rumah saya seolah-olah saya tiap hari jabatan tangan dengan beliau. Jadi saya bikin ini lukisannya asli. Ini saya bikin di orang Jogja, namanya Steph Sawung. Nah, ini pelukis maestro juga dia, maestro muda. Ini memang sengaja saya bikin begini, ini ukir-ukirannya juga figuranya, bingkainya juga mahal karena seorang presiden gitu. Tempat saya semuanya desainnya merek Da Vinci, ada ceritanya. Saya dulu orang desa nggak paham, yang paham adalah manajer saya sama suami saya Mas Adam Suseno. Katanya seorang penyanyi dangdut itu murah, penyanyi dangdut itu nggak ada harganya dan penyanyi dangdut itu di dalam pemikiran orang, di dalam penilaian orang dangdut itu kelasnya rendah, dangdut itu kelasnya nggak bagus gitu. Dalam pemikiran Mas Adam sama Mbak Del waktu itu, biar kamu tidak diremehkan orang, biar orang melihat kamu tidak direndahkan lagi, ada harganya. Kenapa diisi Da Vinci? Ya itu salah satunya. Gitu. Untuk bisa membuat orang lain, oh ternyata Inul itu tidak seperti yang dibayangkan. Proses. Sedikit demi sedikit untuk bisa menaikkan harkat, martabat, dan derajat itu memang tidak mudah. Memang itu dikasih dari Allah. Tapi kalau saya sendiri dari kitanya sendiri tidak mau merubah pasti susah ya. Hobi saya selain menyanyi adalah memasak. Jadi kalau saya pulang dari nyanyi, saya tidak langsung ketemu suami saya di atas yang sudah nungguin saya dari sore sampai malam, tapi saya langsung ke dapur. Lihat kalau dapurnya bersih, kalau dapurnya rapi, baru saya ke atas. Dan saya lihat kalau ada makanan, saya makan, kalau nggak ada, saya malam pun masak. Panggil semua asisten, semua yang capek, nggak capek, semuanya harus makan dan saya yang masakin. Ini tadi saya juga masak, ada rendang udang, terus ada kare, saya masaknya banyak menu, ada kornet sama telur dan lain sebagainya. Dan saya tidak takut kalau kuku saya bontel-bontel atau cuil ya, karena saya bisa ke salon lagi untuk benerin, tetapi masak adalah hobi saya. Semua perintilan, semua harus rapi, di dalam semuanya ada penuh barang-barang dan bumbu-bumbu. Saya hobi olahraga. Olahraga saya boxing, thai boxing, alat beban, alat berat. Ini ada whirlpoolnya, jadi kalau lagi mandi bisa airnya bergelombang-gelombang. Ini adalah tempat olahraga saya. Kalau saya lagi stres, biasanya saya harus olahraga. Karena waktu yang baik buat saya adalah olahraga. Di mana saya bisa melepaskan penat, melepaskan beban pikiran, melepaskan stres dan energi yang jelek, terus mengembalikan energi saya yang bagus. Karena hobi saya selain memasak adalah olahraga.
Jadi hobi saya tidak ngegosip, tapi hobi saya adalah olahraga. Masa olahraga itu number one buat saya. Tujuan hidup saya adalah bagaimana saya di usia 50 tahun ke atas biar seperti usia 25 tahun. Yuk kita ke sana yuk. Kamar tamu saya ada di sini. Ini jarang ditempatin. Semuanya juga Da Vinci. Jadi tamu saya biar menikmati tempat tidur Da Vincinya. Rumah ini ada 7 kamar, 1 kamar utama dan beberapa kamar-kamar yang lain gitu. Asisten saya tempat tidurnya juga sama, Da Vinci semua. Masih ada lagi loh tempat koleksi saya yang paling bagus. Mari kita lihat. Kenapa lihat? Cuma saya banyak barang haram nih. Ini saya minum juga putih warnanya. Tapi ini air putih. Ini bukan vodka. Kenapa di rumah saya banyak barang haram? Karena saya koleksinya banyak. Setiap keluar negeri, saya selalu koleksi minuman ini. Tapi saya tidak pernah sekalipun tahu rasanya. Ini namanya merek Jack Daniel, Martell, mereknya. Semuanya saya nggak tahu ini rasanya seperti apa. Saya tidak mengenal isinya. Tetapi koleksi saya cukup banyak sekali. Bahkan banyak yang bilang kok Mbak Inul orangnya alim kok koleksinya barang minuman keras, minuman haram. Gak ada masalah menurut saya. Yang dikatakan haram, yang dikatakan dosa itu menurut saya nih ya, yang tahu barang ini dan meminumnya dan menjadi konsumsi sehari-hari ataupun tidak, dalam artian pernah mengkonsumsi, menurut saya itu dosa sih. Tapi kalau saya nggak merasa dosa karena saya nggak kenal minuman ini. Saya juga mencintai botol-botolnya yang unik-unik, yang lucu-lucu. Udah paham ya pemirsa? Jadi selama ini tuh banyak yang nyinyir, banyak yang mengatakan bahwa Mbak Inul ini kok koleksinya barang haram semua. Menurut saya nggak haram. Haram bagi yang ngomong karena suudzon sama saya. Oke, kita keliling dulu ya. Jadi rumah ini tuh nggak ada yang dirubah dari pertama kali aku beli, tetap seperti ini. Terus di sini ruang rias aku. Jadi ini kloset aku yang memang setiap penyanyi punya tempat rias tersendiri ya. Jadi ini koleksi parfum aku, dimana ini perintilan supaya kalau show baunya harum. Kenapa saya koleksi ini? Ini juga ada ceritanya. Jadi kalau dulu saya itu kalau nyanyi kan nggak punya parfum, biasanya pakai Splash Cologne aja deh, yang harganya cuma 12.000, 7.000 gitu. Tapi karena pernah aku mau tampil di depan pejabat tinggi menteri, baju udah pinjem dapat bagus, dan ternyata aku nggak punya parfum. Aku minta adik aku, ribut gitu. Penyanyi kok nggak punya parfum? Kalau keringetan bau dong gitu. Sempet bertengkar sama adik saya, iya memang aku nggak punya, boleh minta nggak gitu. Boleh, tapi nggak boleh lebih dari. Kalau lewat dari segini nih, kamu harus gantiin tuh semua parfum harganya gitu. Berapa harganya? 500.000. Nah, bayaran nyanyi aku aja 12.500. Gimana kamu gantiin? Harus nabung dulu kan. Jadi ya terpaksa harus cis gitu wangi. Ini tas saya. Jadi memang tidak banyak karena saya bukan orang gaul yang tiap harus pergi arisan ganti tas. Tas ini kebutuhannya hanya untuk di jalan pergi kalau pas lagi off air gitu. Dan saya sebenarnya koleksi tas juga sebenarnya banyak banget. Cuman karena adik saya kan perempuan banyak. Jadi kalau saya tas ini udah lewat dari 3 tahun afkir, udah tak kasih ke adik-adik aku gitu. Terus ini koleksi sepatu saya. Kalau sepatu kan memang harus menyesuaikan dengan size kaki ya. Kenapa saya beli ini? Saya pernah diledekin. Kok penyanyi dangdut duitnya kayak kok pakai sandal jepit katanya. Pakai sandal biasa aja. Muka orang deso, tapi saya memang bukan saya memilihnya kurang berkelas, enggak. Harus menyesuaikan baju dan lain sebagainya. Mungkin karena wajah saya terlalu deso kali ya. Cantik nggak sih saya? Hah? Terus ini tempat make up saya di mana saya dandan bisa seperti boneka kalau lagi ini. Nah, pemirsa. Nah, fans berat Inul. Nih, Bunda mau kasih tahu nih ya, kenapa kalau di kamera itu kok cantik banget gitu, kok ayu banget gitu. Itu adalah teknik make up yang bagus. Nih di ruang sini nih,
muka saya disulap jadi cantik gitu. Selebihnya saya sih biasa aja, saya sih emak-emak biasa aja gitu. Mata saya nggak ada yang dioperasi, cuma saya pakai softline agak bulat dikit biar kelihatan ala-ala Korea gitu ya kan. Terus bulu mata juga, bulu matanya biasa aja, tapi bulu matanya ala-ala punya bulu mata ala-ala Blackpink gitu. Jadi antara softline dan bulu mata itu kelihatan belok gini ya kan. Jadi band kayak Korea nggak jelas gitu ya. Jelas nggak sih? Nah, buat fans berat aku, katanya gini, Bunda bagi-bagi dong sepatunya. Saya akan bagi nanti kalau kalian subscribe di YouTube aku. Saya akan bagi hadiah-hadiah yang bagus, yang lucu-lucu, yang kalian suka. Tentunya ya pasti ono mereknya Cokwate ya, tenang aja. Hadiahnya menarik-menarik ya. Ini yang bikin saya jadi punya duit. Tuh. Nah. Ini duetku ini fans berat Inul. Jadi buat sayang-sayangku, buat fans-fans aku, baju ini keluar masuk. Jadi dalam 1 atau 2 tahun ini akan berubah. Berubahnya apa? Berubah model, berubah warna, dan berubah apanya ya. Pokoknya modelnya semuanya ganti. Jadi kalau udah masuk di sini tuh baju baru-baru semua. Yang lama kemana katanya ganti. Kadang-kadang saya bagi, saya bawa pulang ke kampung. Kadang-kadang saya kasih buat penyanyi-penyanyi dangdut yang pemula atau yang minta lah gitu. Kalau yang aku udah nggak pakai atau udah aku pakai sekian kali gitu, aku udah nggak pakai boleh ambil semua gitu. Terus di sini ada meja, tempat makan-makan. Terus ini nih vitamin aku semua tuh, di sini perintilan-perintilan yang memang aku butuhkan. Jadi kalau saya sudah masuk di sini, kalau saya lupa minum suplemen, ya terpaksa kelihatan di sini saya ngemplok. Ini vitamin nih. Nah, terus ada kaca, tempat cantik, terus aksesoris nih, aksesoris semua di sini nih. Bawa nih aksesoris semua. Terus baju-baju yang pendek-pendek semua aku sendiriin, jadi rapi kita. Orang lihatnya juga seneng. Terus ruangannya sengaja aku kasih pengharum. Terus dingin biar orang betah. Ambil makan gak apa-apa kan? Nah, ini adalah tempat belajar anakku, ruang santai, dan Inul Vista ada di sini. Ini tempat karaoke saya kalau lagi nganggur. Nah, ini produknya saya. Ini saya desain di pabrik Korea, dan ini sudah ada di tempat usaha saya di Inul Vista. Mau lihat kamar anak saya? Ini kamarnya anak saya. Tuh. Jadi dia punya kamar sendiri sih sebenarnya. Tempat belajarnya juga sudah oke. Tuh, ini dia koleksi mainan Nerf-nya aja banyak banget nih. Tuh, dia punya, anak saya punya koleksi banyak banget. Tempat mainan semua tuh, dia koleksi tas banyak juga tuh. Cuman ini nggak ditempatin, jadi dia mau tidur kalau ada teman-temannya tidur di sini. Nah, ini adalah ruangan tempat main anak saya. Jadi ini koleksinya Lego semua ada di sini, semuanya Lego. Jadi anak saya biar cerdas gitu. Jadi ya emaknya koleksi, anaknya juga nggak mau kalah, anaknya juga koleksi mainan. Buat FBA nih, kamar aku di mana di sini. Ini kamar ini sebenarnya sudah bukan privacy lagi karena sudah banyak yang masuk. Jadi ini semuanya juga produknya Da Vinci punya semua. Tuh, ada 2 lemari, 1 di sini, ini jatah saya. Ini jatahnya Pak Adam. Jadi dia punya lemari sendiri, saya punya lemari sendiri. Nah di sini, terus di sini kalau kita lagi rundingan, kalau ngobrolin apa, kalau lagi sayang-sayangan di sini, ribut pun juga di sini ya. Nah tempat tidur saya ada di sini. Jadi kenapa tempat tidurnya ada 2? Yang 1 adalah saya, yang 2 adalah anak sama suami saya. Tapi kalau kita lagi kepengen ya tidur bertiga di situ, gitu. Ini memang bukan tempat yang mewah, tetapi ini adalah tempat yang bagi saya, dimana saya bisa kumpul dengan anak dan suami, apapun itu bentuknya, yang jelas keharmonisan saya dengan anak saya dan juga suami saya ada di ruangan ini.
Misalnya kalau lagi capek-capek ngono ya, terus ono pijet-pijet dikit gitu. Manggil tukang pijit kelamaan ya wes lah pijit-pijit sendiri. Di sini kadang-kadang ada anak saya, terus ada siapa? Ada Mas Adam juga ngobrol, ya sambil kadang-kadang anak saya main game, saya nungguin sama Mas Adam di sini ya udah gitu. Nangkintang kintang, tangkintang kintang. Gitu aja sih juga nggodain anak saya. Karena kan kalau quality time saya juga kan nggak banyak. Jadi pas ada kesempatan saya bisa bercengkrama dengan anak dan suami ya udah di sini aja gitu. Terima kasih ya untuk lihat-lihat rumah aku yang selama ini orang penasaran cuplikan-cuplikannya aja. Sekarang aku udah tour ke rumah aku sendiri buat FBA semuanya. Terima kasih. Jangan lupa komen dan subscribe ya. Tetap di channelnya Inul Daratista Official, oke? Jolali ya. Terus nanti aku akan share beberapa macam-macam cerita atau macam-macam sesuatu yang akan saya bagi buat menginspirasi Anda semuanya, khususnya buat para fans Berat Inul. Terima kasih ya sudah nyamperin rumah aku, terima kasih udah lihat YouTube channel aku. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan kesehatan, panjang umur, dan tetap cinta dan sayang sama Inul Daratista. Buat fans Berat Inul, I love you. Terima kasih udah cinta aku sampai hari ini. Matur suwun ya. Makasih, jangan lupa komen, subscribe. Pokoknya sing sering-sering komen, komennya lucu-lucu, seru-seru, bagus-bagus. Ntar aku bagi hadiah buat kalian. Suwun ya. Udah dulu ya. Suwun dah.